صلاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, sahabat Inayul Bariyah. Alhamdulillah malam ini kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk menghirup nafas, diberikan kemudahan untuk senantiasa bersyukur dan menjadi hambanya yang senantiasa bersabar atas segala bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu. Ina pengen banget ngebahas tentang tawaf, karena Ina juga pengen banget mendalami materi tentang tawaf ini. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang mungkin kita kalau tawaf umroh itu mungkin sudah pernah, misalkan gitu. Tapi bagaimana tentang tawaf pada waktu pelaksanaan atau prosesi ibadah haji, apakah sama ataukah tidak? Nah, sebelum kita membahas tentang tawaf di umroh dan di haji, kita akan bahas dulu tentang bagaimana pengertian tawaf itu sendiri. Jadi tawaf menurut bahasa berarti mengelilingi, sedangkan menurut istilah berarti mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Jadi kalau jarum jam itu dari kanan ke kiri, dari angka 1 sampai ke angka 12. Tapi kalau tawaf ini kebalikannya ya. Jadi dari mulai Hajar Aswad dari kiri menuju ke kanan, seperti itu. Nah, kemudian untuk syarat sah tawaf itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan bahwa syarat sah tawaf suci dari hadas dan najis. Kemudian menutup aurat, berada di dalam Masjidil Haram termasuk di area perluasan pada lantai 2, 3 atau 4 meskipun dengan posisi melebihi ketinggian Ka'bah itu tidak apa-apa dan terhalang antara dirinya dengan Ka'bah. Kemudian dimulainya dari Hajar Aswad. Ya, ini ingat-ingat dimulai dari Hajar Aswad. Jadi hitungan pertama bisa dihitung ketika teman-teman semuanya memulai tawaf itu dari Hajar Aswad. Kemudian Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Jadi kalau tawaf berarti Ka'bah posisi ada di sebelah kiri dan kita ada di sebelah kanan. Kalau udah kebalik tuh berarti salah ya, tapi insya Allah mudah-mudahan nggak akan salah karena kita mengikuti bagaimana cara orang-orang bertawaf semuanya di sana ya. Selanjutnya adalah Ka'bah berada di Ka'bah berada di sebelah kiri, sudah di luar Ka'bah, di sini tidak di dalam Hijr Ismail. Jadi kalau teman-teman tawaf berarti nggak boleh masuk ke Hijr Ismail, seperti itu ya. Kemudian mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dimulai dari Hajar Aswad dan berhenti di Hajar Aswad. Selanjutnya ada niat tersendiri jika tawaf yang dilakukan berdiri sendiri tidak terkait dengan haji dan umroh, seperti itu ya. Jadi beda kalau tawafnya itu bukan dalam rangkaian haji dan umroh, misalkan tawaf biasa saja yaitu ada niat tersendiri ya. Kemudian sunah-sunah tawaf, apa sih sunah-sunah tawaf? Nah, sunah-sunah tawaf ini memegang Hajar Aswad, menciumnya serta meletakkan jidat di atasnya pada awal tawaf. Namun, semua sunnah ini tidak dianjurkan bagi perempuan kecuali jika tempat tawaf itu lenggang. Dan jika tidak memungkinkan, cukup semua itu dilakukan dengan isyarah melalui tangan kanan. Jadi tangan kanan diangkat ke atas, dihadapkan ke Hajar Aswad, dan dikhawatirkan kan memang di Hajar Aswad itu harum ya. Sedangkan ketika kita tawaf dalam kondisi ihram tidak boleh memakai wangi-wangian, seperti itu. Kemudian membaca doa maksur pada saat memulai tawaf setelah istilam sambil mengangkat tangan seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan kitabika. Nah, seperti ini teman-teman bisa dibaca. Nanti next kita akan bahas tentang doa-doa yang dibacakan dalam prosesi ibadah haji dan umroh ya. Selanjutnya adalah melakukan ramal. Apa itu ramal? Berjalan cepat, bukan berlari. Dan ini bagi kaum laki-laki dan tidak membuat lompatan pada putaran pertama sampai ketiga. Berjalan biasa pada putaran selanjutnya ya. Kemudian melakukan ittiba bagi laki-laki, yaitu meletakkan bagian tengah selendang di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kiri, seperti itu ya. Jadi lengan kanan atau bahu kanan itu harus kelihatan, karena kan salah satu filosofinya biar kelihatan bahwa umat Islam tuh memiliki bahu yang kuat, yang ditakuti oleh musuh, seperti itu ya.
Kemudian mendekat pada Ka'bah bagi kaum laki-laki jika sekeliling Ka'bah tidak dalam kondisi penuh sesak dan membuatnya menderita, ya. Jadi boleh nih mendekat ke Ka'bah. Tapi kalau seandainya memang kayaknya desek-desekan banget, penuh banget, ya agak menjauh aja dari Ka'bah, tidak apa-apa seperti itu ya. Dan khusus untuk perempuan sepertinya dianjurkan atau disunahkan untuk menjauh dari Ka'bah. Tapi kalau nanti pengen ke pegang kiswa, pegang Hajar Aswad, itu kalau bisa nanti setelah selesai rangkaian umrohnya saja ya. Kemudian berjalan kaki bagi yang mampu, dan bagi yang tidak mampu itu dapat menggunakan kursi roda atau skuter matic ya. Jadi sekarang udah ada skuter, kemudian ada kayak mobil-mobil golf gitu kan. Terus juga ada kursi roda. Tapi tentunya hal ini tidak bisa dilaksanakan di lantai dasar yang dekat dengan Ka'bah. Biasanya ada di lantai atas ya, seperti itu. Kemudian ini yang menarik adalah tentang macam-macam tawaf. Jadi macam-macam tawaf itu ada 5 teman-teman semuanya. Ada tawaf kudum, tawaf sunnah, tawaf wada, dan tawaf nazar. Tapi insya Allah di next video kita akan membahas tentang macam-macam tawaf ini. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.